Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbin la yakhsha'. Berlindung kepadamu ya Allah dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba'. Berlindung kepadamu ya Allah dari nafsu yang tidak kunjung puas. Wa min amalin la yurfa'. Berlindung kepadamu ya Allah dari amalan yang tidak diangkat. Wa min da'wati la yustajabulah. Berlindung kepadamu ya Allah dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, berilah kami manfaat terhadap ilmu yang telah Engkau beri kepada kami. Wa 'allimna ma yanfa'una. Dan ajarilah kami ya Allah ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka khair ma fi hadzal yawm wa khair ma ba'dah wa na'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbana na'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Rabbana na'udzu bika min 'adzabin fin-nar wa 'adzabin fil qabr. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Jamaah rahimakumullah, satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aradallahu," jika Allah menghendaki, al-khair, jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, kata Nabi, maka Allah itu a'anah, Allah itu membantunya dan menolongnya. Jika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah menolongnya dan membantunya. Anas bin Malik bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana caranya Allah menolong seorang hamba, menyelamatkan seorang hamba?" Nabi bersabda, Allah menjadikan ia beramal soleh, dia rajin beribadah, dia rajin berbuat kebaikan sebelum Allah mencabut nyawanya. Ini isyarat positif bagi kita jemaah, ya. Jika menjelang usia-usia ke atas ini kita semakin dekat kepada Tuhan, itu tandanya Allah ingin menyelamatkan kita dari azab kubur dan Allah amankan kita di padang mahsyar. Coba kalau kita meninggal dahulu waktu muda lagi sholat, banyak ditinggalkan bolong, ya, hidup tidak karuan dan semua perbuatan maksiat dilakukan. Tapi Allah tetap panjangkan usia kita hingga saat ini, dan kita saat ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini adalah petunjuk positif bagi kita bahwa Allah menginginkan kita nanti menjadi husnul khatimah dan Allah jadikan kita nanti ahlu surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik. Kira-kira akhir Agustus ini pendaftaran calon pilkada ini akan mengajukan nama-namanya. Tidak urusan kita karena kita bukan orang partai. Tidak urusan kita karena kita bukan orang yang berkompeten dalam hal ini. Namun untuk membuka wawasan siapa yang kita pilih, maka perlu secara ideal. Walaupun memang kenyataannya nanti sulit ini, tapi saya ingin menyampaikan idealisnya bernegara supaya Allah jadikan negeri itu negeri yang baik, berkah seperti apa. Sekali lagi ini teorinya, walaupun prakteknya kadang jauh untuk bisa dipraktekkan. Ini bagaimana caranya? Jamaah rahimakumullah, suatu negeri makmur itu diinginkan oleh setiap manusia. Sehingga Imam Ahmad bin Hanbal, apa katanya?
jika aku diberi satu doa yang makbul, doa umpamanya Ahmad, kata Allah umpama ini, aku beri engkau satu doa yang makbul. Untuk apa doa dipakai itu? Tentu kita berpikir, saya mendoakan diri saya dan keluarga saya masuk surga, paling begitu. Tidak. Maka doa itu kata Imam Ahmad bin Hanbal akan saya tujukan kepada pemimpin. Ya Allah, aku mohon kepadamu, pilihkan kami pemimpin yang soleh. Itu doanya ya. Nah, kalau kita satu doa berpikir panjang kita, ya keselamatan diri kita. Tapi beliau tidak, keselamatan umat. Apa sebabnya? Sebenarnya lempar ke sana, kena ke diri itu. Teori melempar bola ke dinding itu. Lempar ke sana, kena ke sini. Sana dapat, sini pun dapat. Saya buat contoh. Manistaghfara lil muslimin. Kata Nabi, barang siapa memintakan ampun kepada kaum muslimin. Ya Allah, Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat. Berapa banyak muslim yang dia doakan? Lempar ke sana, dia doakan orang Islam, nanti kembali ke sini. Maka kata Nabi apa? Maka dia mendapat pahala kembali sejumlah apa dan berapa banyak yang dia doakan itu. Gitu ya. Padahal dia doakan ke sana, ke sini. Tadi sama, ya, minta dia pemimpin yang soleh, kena ke pemimpinnya, tapi nanti kembali ke diri dia itu. Kenapa pemimpin ini perlu kita pilih jamaah? Dan kita ini tidak boleh golput, karena kata Nabi, idza kan ahadukum, jika salah seorang di antara kalian, kata Nabi, mengadakan safar, ya, 3 orang, maka hendaklah, kata Nabi, di antara kalian harus ada ayyu ammar, ya, yang menjadi pemimpin dalam musafir itu. Apa yang bisa kita ambil? Dalam musafir saja, cuman berjalan aja, kita dianjurkan memilih pemimpin. Makanya tahun ke-9 Hijriah, tahun ke-8 Hijriah Makkah ditaklukkan. Tahun ke-9 Hijriah berangkat haji pertama. Siapa yang menjadi pemimpin musafir? Amirul Hajj waktu itu Abu Bakar As-Siddiq. Ada pemimpin kafilahnya. Kalau kita ke Kementerian Agama, nanti ada kafilah karom-karom lagi, kecil-kecil lagi. Ada pemimpin-pemimpin. Apalagi bernegara. Wasta'marakum fiha. Ya. Diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita ini sebagai khalifah untuk memakmurkan negeri-negeri ini. Memakmurkan bumi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dianjurkan untuk memilih pemimpin itu. Itulah kuatnya perintah agama ini tentang larangan kita diam, tak berbuat apa-apa. Ya. Maka bagaimana caranya memilih pemimpin itu dan bagaimana persyaratannya? Maka kita akan lihat satu persatu ini. Syarat agar menjadi negeri makmur dan berkah dalam perspektif Al-Quran dan hadis. Ya, saya batasi ini. Soalnya kalau perspektif yang lain takutnya beda teorinya. Ya, kita berdasarkan petunjuk Allah dan Rasulnya. Pertama, pemimpin dan penyelenggara negara diisi orang-orang yang soleh. Itu pertama dulu. Ya, kredibelnya harus bagus dulu nih. Ya. Ada soleh, ada muslih, memang beda. Ya. Orang soleh untuk pribadinya, setelah dia soleh, dia muslih, dia memperbaiki orang lain. Udah dirinya bagus, baru dia mengatur dirinya, baru kemudian dia mengubah orang lain dengan kesolehannya itu. Jadi ada soleh untuk pribadinya, ada muslih memperbaiki. Dituntut dua-duanya. Tapi untuk pertama, disiplin secara personality, pardiahnya, pribadinya harus soleh dulu. Kenapa harus soleh? Para pejabat-pejabat ini, ya,
Karena kesolehan itu nanti akan membuat keberkahan dan mengundang keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan menciptakan suasana yang baik. Ya, itu kesolehan itu. Ya. Makanya agama ini dituntut kesolehan itu nanti dituntut nanti orang soleh itu Bapak Ibu adalah berdasarkan petunjuk agama. Dulu ada namanya Profesor Dr. Imanuddin. Bukan Imanuddin yang itu ya, yang Baklawi itu ya. Udah meninggal dia. Profesor Dr. Imanuddin, orang panggil Bang Imat. Ya. Tamatan Jerman, ITB. Kata dia begini, dulu buat kajian dia begini. Saya suka kajian dia karena dia suka dulu di Kuitang itu suka Wali Songo memadukan teknologi sama Al-Qur'an itu. Tapi ada satu hal yang saya pikir agak tergelincir. Kata dia begini. Orang Jepang itu termasuk beramal soleh mereka. Orang Barat juga beramal soleh. Para penemu-penemu, ya, Thomas Alva Edison dan segala macam mesin uap termasuk beramal soleh karena mereka memperbaiki dunia ini, berbuat kesalehan. Itu kata dia ya. Tapi dibatasi oleh para ulama karena istilah amal soleh dalam Al-Quran itu didahului dengan iman itu. Innalladzina amanu wa amilus solihat. Sementara orang Jepang dia bukan beriman kepada Allah dia. Gitu ya. Kenapa? Kalau dikatakan mereka beramal soleh, maka syaratnya harus beriman kepada Allah dahulu dia. Kenapa? Sebab jika dia beramal soleh, tidak ada imannya, maka amalnya tak ada tempat bergantungnya itu. Mau kemana ditaruh? Makanya kata Allah, waqaddimu waqadimna ila ma'amilu. Nanti orang-orang non muslim itu yang memakmurkan dunia ini, ya kata Allah, akan ditunjukkan nanti di akhirat, ini amal kalian. Ya, ini kebaikan kalian. Kalian menemukan begini sehingga jutaan manusia miliaran mendapatkan. Ya, memang kabel-kabel, paku-paku, akhirnya lampu kecil nongol. Itu mungkin penemuan Thomas Alva Edison. Tapi orang kalau diskusi tentang lampu, sebesar apapun teknologi lampu zaman sekarang, pasti akan merujuk kepada penemu itu tuh. Artinya dia membuat kemakmuran dari manusia dulu sampai sekarang sampai akan datang. Emang ditunjukkan kata Allah, ini pahala dia berbuat baik ya, memperbaiki dunia, ya, maslahatnya luar biasa, miliaran manusia. Tapi apa? Haba'am mansura. Kata Allah, amalan itu dibuang berterbangan seperti debu itu. Kenapa apa? Kenapa? Tak ada imannya. Ya. Tak ada imannya. Dan di dunia mereka kata para ulama dikasih persekot. Orang-orang yang gitu, umpamanya Bill Gates. Separuh daripada hasil niaganya itu dia kasih untuk masyarakat. Konosuke Matsushita, perusahaan Toshiba memberi juga sosial segala macam ini. Ya, udah. Karena mereka tidak beriman kepada Allah, dikasih itu rajin berimpak mereka, niaganya lancar, dikasih di dunia. Jadi kata para ulama, mereka dibalas tetap kebaikannya cuma di dunia, tak sampai ke padang mahsyar, tak sampai ke akhirat. Cuma di dunia aja, makmur, mapan, maju, ya, dan lain sebagainya. Namun iman tidak. Makanya Syekh Mutawalli Sya'rawi membedakan antara iman mukmin sama muslim. Syekh Mutawalli Sya'rawi ini salah seorang ulama dari Mesir ya. Ulama tafsir, dia punya tafsir Syekh Asy-Sya'rawi. Kata dia begini. Jika ada orang mengamalkan rukun Islam ini, maka disebut dia muslim. Syahadat, sholat, puasa, zakat, baca Quran, muslim ini. Muslim. Baru Islam dia dikatakan. Belum tentu mukmin. Umpamanya rajin sholat tapi masih makan, tapi suka korupsi, itu baru muslim itu. Rajin sholat tapi tetap makan riba, bahkan bekerja di tempat riba, masih muslim itu. Rajin sholat perempuan ini, tapi ketika keluar terbuka auratnya, masih muslim itu.
Rajin sholat, tapi dia memilih pemimpin zalim, pemimpin munafik atau beda agama, muslim itu. Orang seperti ini masih dicelupin ke api nih. Hanya kata Nabi, daerah sininya nggak terbakar ini, karena bekas dia ibadah sholat itu tak terbakar. Disitulah hikmahnya sujud kata Nabi nanti, bahwa hikmah sujud itu dua, Pak. Ya, Nabi menjelaskan kenapa kita disuruh sujud. Ya, jadi sholat itu ada 13 rukun dalam mazhab Syafi'i. Diperas dia menjadi dua rukun sholat itu. Apa itu? Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu, ruku dan sujud. Diperas lagi, inti sholat itu pada ruku, pada sujud. Ya, pada inti sholat itu adalah pada sujud. Kenapa tak terbakar? Karena dia masih menyembah Tuhan. Semua terbakar begini. Hanya nanti di sini setelah dia dilebur semua dosanya, nanti keluar dia dimasukkan kata Nabi kepada ma'ul hayat. Dalam hadisnya dijelaskan sungai kehidupan. Dicuci, dibersih, tapi di sini masih tertulis jahannamiyun. Jahannamiyun, mantan pidana jahannam. Nah, tak sama yang langsung, enggak sama dia. Masa sama sih yang PPIV? Yang muslim dia masih makan yang haram ini yang masih diceburin ke api nih. Dan itu lama, jangan bercanda begini nih, nggak bakal kuat kita, ya. Mungkin ratusan tahun. Karena kata Nabi, nanti penduduk neraka itu dibesar-besarkan badannya, bahkan giginya kata Nabi sebesar Jabal Uhud. Baru gigi itu, gigi sebesar gunung. Kalau sebesar masjid ini gunung banyak, 2 kali masjid ini, itulah. Apalagi dagingnya supaya lama di sini bertahan api panas itu. Sengaja Allah buat gede dagingnya, ya, supaya azab itu lama menyimpan itu, supaya menggeleparnya lama dia. Baik, ya, udah. Kalau mukmin tak mungkin itu. Mukmin itu percaya kepada yang 6 tadi, rukun iman. Allah, percaya sama Allah. Dia meninggalkan makanan yang haram, meninggalkan riba, karena dia percaya sama rezeki Allah. Kata Allah ketika Allah mengatakan begini, ya ayyuhalladzina amanu, perhatikan yang beriman dikatakan ini, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, hai orang beriman bertakwa kepada Allah, wadharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin, tinggalkan sisa riba jika kalian kata Allah beriman kepadaku. Beriman disentuh itu. Kalau dia sekata berjilbab, ya terus nanti di tempat kerjanya itu ada merotal dia berjilbab, seolah-olah ada apa namanya itu, adem sejuk, dia bekerja padahal dia kerja tempat riba fainan itu. Kalau dia mukmin, keluar itu. Hai orang beriman, tinggalkan sisa riba, tinggalkan semua dia. Keluar dia itu. Tak pikir panjang itu. Begitu Nabi mengatakan, man taraka syai'an, barang siapa meninggalkan sesuatu, ittiqa Allah, karena dia takut kepada Allah, keluar dia. Awadallahu khairan minhu, Allah berjanji Allah akan ganti itu. Yakin keluar dia. Makanya dulu saya enggak setuju dengan ungkapan umpamanya ada salah seorang ustadz memuji UJ itu ketika meninggal. UJ itu kalau orang bekerja tempat maksiat, diskotik, security, dia nggak suruh keluar dulu karena ngumpanin anak masih ada. Nanti kalau keluar ini bagaimana dia makan minumnya? Ya, saya nggak mau sebut. Saya sebut yang meninggal aja, yang hidupnya belum ya, soalnya masih hidup orangnya. Ya, dia mengatakan nggak bagus cara dakwah pelan-pelan. Kan Nabi tak mengajari begitu. Ma'amartukum bi fa'tu minhu mastata'tum. Jika kalian diperintah kepada sesuatu kata Nabi, lakukan semampumu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh. Sesuatu yang engkau dilarang kata Nabi, langsung tinggalkan. Umpamanya ada orang berzina dengan perempuan sebulan 5 kali. Saya ingin bertahap-tahap dulu Pak. Bulan ini 1 dulu. Bulan besok 2. Begitu. Tahu berapa begitu? Masih berzina juga dia. Saya tinggalkan dikit-dikit, begitu. Bisa nggak begitu? Nggak bisa. Langsung 5-nya tinggalkan. Ya. Kalau dia ada rajin sholat, ya, tapi dia tetap
makan riba atau bekerja tempat riba masih muslim itu, bukan mu'min. Makanya Allah sentuh tuh ya ayyuhalladzina amanu, karena orang beriman yang mau dia berjuang meninggalkan tempat itu walaupun tiap bulan dapat gaji 50 juta. Gak mudah itu. Ya. Tidak mungkin seseorang dia akan bermesraan dengan musuh Allah kalau dia mukmin. Itu salah seorang adik kelas saya dari Mesir itu yang berangkat 5 orang. Udah doktor dia, 5 orang ke Israel. Apa tujuannya? Ya. Allah tidak menyuruh kita berteman kepada orang-orang. Nah, nanti kehilangan dia satu materi dalam akidah namanya wala wal barra. Loyal, kita nggak boleh loyal itu. Innama waliyukumullah. Kalau kalian ingin loyal kepada kata Allah, ya, kalau kalian ingin loyal alladzina amanu, kepada orang beriman, ya, orang beriman. Bukan kepada orang-orang yang kafir. Begitu dia mukmin, dia tidak akan sepaham, ya. Apalagi, tapi kan memang sudah misi memangnya. Ya, sabara yang sudah misi, yang sudah rusak soalnya. Jadi pribadi tadi. Jadi pribadi, kita kembali ke pangkal ini, pribadi. Sekarang saya jelaskan dulu satu hadis ini. Ya. Kita ini, saya tanya Bapak, yang melantik pejabat ini siapa? Siapa? Presiden. Ya, atasannya. Pokoknya dilantik oleh pemerintah lah ya, bukan rakyat. Saya tanya Bapak, rakyat bisa melantik enggak? Kita bisa melantik setelah dipilih itu pejabat dengan cara kita nyoblos. Itu cara kita melantik mereka. Saya bacakan dulu sebuah hadis untuk memberi peringatan kepada kita. Salasatun, Rasulullah bersabda ada 3 perkara, 3 golongan, 3 kelompok. La yanzurullah ilaihim yaumal qiyamah. Nanti di akhirat Allah tak mau mandang dia itu, dicuekin. Tak peduli Tuhan sama dia, tak diopenin. Wala yuzakkihim, Allah tak mau membersihkan dosanya, biar banyak dosanya, biar dia azabnya kuat. Walahum azabun alim, dan azab yang menunggu, azab yang pedih menunggu. Jadi 3 ya, 3 dapat dia. Azab digunakan alim. Alim itu bukan sekedar besar Pak. Kalau azim besar, kalau alim begini. Bedakan Bapak sakit luka, kasih obat sudah diam itu. Beda sama Bapak sakit gigi. Itu sakit gigi itu sakitnya bukan di situ, ke otak ke sini sakit, tengah malam kita gak bisa, di sini sakit. Itu namanya alim, azab yang berdenyut. Itu alim itu namanya. Makanya alim itu alam, artinya penyakit. Azabun alim, azab yang berdenyut, tak hilang-hilang dia. La haula wala. Siapa orang yang dapat azab yang begini nih? Saya tak sebut 3-tiganya. Saya sebut yang bergaris saja. Ada tulisannya. Nah, yang bergaris itu lihat. Rajulun, seseorang kata Nabi, baya'a imaman, membaiat seorang imam. Cara kita membaiat apa? Nyoblos kalau kita, karena kita rakyat ya. Illa li dunya, tidaklah dia baiat kecuali urusan dunia. Mungkin dia dikasih uang, atau dia senang, atau karena dia bodoh, kejahilannya memilih pemimpin itu. Harus dengan ilmu ini. Ya. Begini Pak, dalam ilmu akidah yang ditulis oleh Syekh Ayyub, salah seorang ulama dari Mesir, kata dia begini. Orang itu disebut mukmin maksiat. Coba, mukmin maksiat. Artinya ada juga mukmin asi itu dalam ilmu akidah. Wa ya'tabiru annahu mu'minan 'asiyan. Seseorang itu kata Syekh dianggap sebagai mukmin maksiat jika dia rajin beramal soleh tapi dia tidak tahu siapa Tuhan itu. Dia tidak paham siapa. Artinya begini, dia beramal dengan kebodohan, rajin bertakwa kepada, tapi tak tahu, dia tidak mengetahui dalil. Nah itu kalimat dalil tentang adanya Allah itu. Maka dalil itu terbagi 2. Ada dalil ijmali namanya, ada dalil tafsili. Ijmali itu dalil secara umum. Saya tanya Bapak tahu Allah itu ada, buktinya apa tuh? Hah? Pak Bewi?
Apa buktinya adik? Adanya Allah itu apa? Oh diam. Hah? Buktinya Allah itu ada apa? Adanya alam inilah. Ya, adanya alam ini, itu namanya ijmali itu. Adanya alam ini bukti adanya Tuhan. Adanya diri ini bukti adanya Tuhan. Yang buta, ada syairnya itu. Syair siapa itu? Nah. Baik, itu secara ijmali namanya. Kalau tafsili, itu terpelajar namanya. Tahu dia ayatnya, tahu dia hadisnya, dia teliti secara ilmiah, ada tafsir. Enggak kita. Untuk orang awam, minimal artinya begini, Pak. Allah tuh tidak mau dia disembah dalam kejahilan. Maka di Quran Bapak lihat ya, Bapak lihat di Quran ada namanya harful muqatta'ah. Alif lam mim, alif lam ra, ha mim, kaf ha ya ain sad. Itu namanya harful muqatta'ah, huruf yang terpotong-potong. Kata ulama tafsir, apa gunanya hal ini? Pertama untuk attention please, tanbih. Ya. Begini nih Pak, peringatan. Ya, perhatian pengumuman. Ada pencet ting tong gitu ada suaranya, ya. Artinya karena tidak semua Quran pakai begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra. Tak semua kan? Ini kok ada ayat tertentu. Pertama peringatan. Supaya orang memperhatikan kepada ayat ini. Saya sering contohkan begini. Kalau saya sedang mau mengaji, ya. Pada ribut main HP kok berisik, saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berisik. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Masih kedengaran rame. Bagaimana supaya mereka konsentrasi ke saya? Saya angkat suara saya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya konsentrasi. Baru mereka agak terpana gitu. Kalau a'udzubillahi minasyaitonir bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Masih ngobrol juga dia karena belum ada hentakan. Di Quran harful muqatta'ah litanbih. Satu. Bapak cek nanti. Yang kedua untuk peringatan agar orang langsung konsentrasi kepada ayat itu. Yang kedua kata ulama tafsir, lihat, rata-rata setelah huruf muqatta'ah tadi merujuk kepada kitab, simbol daripada pengetahuan. Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab jangan ragu. Yang sajadah Jumat. Alif lam mim tanzilul kitabi la raib, kitab lagi. Toha ma anzalna alaikal Quran, Quran kitab lagi. Surah Al-Ahqaf, Hamim tanzilul kitabi minallahil aziz, alif. Yasin, terus wal Quran kitab lagi. Jadi tujuan pertama itu buat tanbih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya kan idza waqa'at, ini tidak. Kaf ha ya ain sad. Tanbih. Yang kedua isinya buku kitab. Kenapa itu? Dan wahyu pertama adalah Iqra. Kan wahyu pertama u'bud wala tusyrik, seharusnya begitu ya. Atau ayat pertama itu alif lam mim wa'budullah, sembah Tuhan. Kan itu asasi pribadi Tuhan. Kenapa cerita buku? Nah, menunjukkan apa itu? Bahwa agama ini dibangun dengan ilmu. Ya. Apa tadi? Bahwa agama ini dibangun dengan pengetahuan. Allah itu tidak mau dia disembah dalam keadaan kita tak kenal siapa Allah itu. Kita lanjutkan. Fa in a'tahu minha radiya. Jadi orang tadi ini dia membaiat pemimpin dengan coblos karena dunia.
Dunia pokoknya, entah karena dia suka ke bapak itu, bukan karena Allah tuntunan syariat. Milih orang yang cerdas, orang yang baik, orang yang soleh, dekat kepada agama, kredibel, kapabel, selesai. Dia tidak, mungkin karena pulusnya, karena sukanya, atau karena bodohnya. Kita nggak boleh milih begitu, dilarang oleh agama. Fa'in a'tahu minha radiya, jika dia diberi sesuatu terhadap pemilihan itu, entah sembako, bansos, radiya, senang dia. Wa illam yu'tihu minha sakhito, jika tak dikasih apa-apa dia pun marah. Percuma. Ini sekarang ini kotak kosong ini jadi permasalahan ini, ya, terhadap Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ini, menunjukkan merosotnya inden demokrasi kita ini. Tapi begitulah apatis, ya. Saya dengar di El Sinta itu semua rata-rata nanti kalau ada kotak kosong, pada kotak kosong semua memilih yang responden. Kenapa? Mungkin kecewa sudah banyak. Ya, baiklah, itu cara mereka. Setelah mereka mendapatkan jabatan, ya memang kebanyakan ya. Jadi oknum yang baik-baik itu malah sulit mencarinya. Semakin dia baik, semakin tergerus dia. Nah, makanya Allah SWT menyuruh kita untuk pribadi menentukan untuk orang soleh. Umar bin Abdul Aziz salah satu contoh pribadi, Pak. Begitu dia dipilih jadi pemimpin, apa kalimat keluar dari sana? Innalillah, bukan alhamdulillah, innalillah. Dianggapnya musibah ini. Malam dia menangis, akhirnya amanah dia kan. Pemimpin dia amanah cuma 2 tahun itu. Melimpah zakat waktu itu. Karena kredibilitas Umar bin Abdul Aziz. Dari mana terahnya? Terahnya itu dari leluhurnya. Leluhurnya udah baik keturunannya. Kan itu kisah 2 orang yang, nak, kata ibunya, tuangkan saja susu ke dalam itu air itu supaya banyak. Jangan nak, mak, jangan mak, kata anak gadisnya. Nanti Umar marah. Umar mendengar, menguping ini kan dari balik apa itu rumahnya. Campurkan saja. Umar tak tahu mana susu bercampur air, mana susu murni. Campurin supaya banyak duit kita. Memang Umar tak melihat mak, tapi Tuhannya Tuan Umar melihat. Langsung berlarilah Umar bin Khattab ini, ya, ke rumahnya. Dipanggilnya salah seorang anaknya, Hisham. Kau datang ke rumah anu, lamar perempuan jadi istrimu. Dari keturunan ini keluar Umar bin Abdul Aziz. Tuh, terahnya sudah suci. Ya, itu tentang pribadi. Baik. Yang kedua, karena waktu ini ya, pemimpin dan rakyat menjunjung tinggi etika dan akhlak. Etika dan akhlak. Kita kan miris sekarang ini. Apakah pemerintah ini tujuannya tes riak? Melihat gelombang dulu. Karena ada undang-undang peraturan pemerintah nomor 28 2024 tentang alat kontrasepsi. Ya. Bagaimana itu? Apa mau nyuruh anak-anak kita berzina jadinya itu? Statement itu. Sehingga Komisi 9 kalau nggak salah saya, ya, mengkaji ulang peraturan yang dikeluarkan itu. Dan ini membuat gerah ibu-ibu, ya, setengah mati tadi di anak-anak kita ke pesantren akhlaknya. Tiba-tiba ada undang-undang begini, bagaimana itu? Ya. Coba saya bacakan dulu. Yang mengatur penyediaan alat kontrasepsi bagi anak usia sekolah. Mengatur penyediaan alat kontrasepsi, mengatur ya, bagi anak-anak usia sekolah. Diatur. Nah, kau bagus ini, kasih. Diatur, ini jangan. Ini belum, giginya belum tumbuh, kasih. Ya gitu. Berarti walaupun dia mengatur kan tetap mengatur untuk membagi alat itu. Coba kondisi begitu, akhlak itu. Lihat ungkapan Syauqi, salah seorang pujangga dari Mesir ini. Innamal umamul akhlaqu ma baqiyat. Innama lil hasar. Mim itu menunjukkan ke atas. Kalau dia inna berarti masih umum. Innama, hanya saja akhlak itu akan menjadi kekal. Suatu umat itu akan langgeng, suatu budaya, pemerintahan, kalau dia kerajaan akan langgeng selama negeri itu menjaga akhlaknya. Ma baqiyat, akan kekal dia. Fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu.
Jika mereka sudah meninggalkan akhlaknya, negeri itu pun akan merosot kepada kehancuran itu. Ya. Bagaimana sekarang kita udah kesulitan kita untuk HP kepada anak-anak, susah kita. Udah zamannya begitu. Bagaimana kursi orang tua mau tak pakai HP dia, disimpan HP-nya, tapi orang tua pakai HP pelan-pelan dia mengambil. Segala macam lah. Jangan ya tak dikasih HP, tak ada TV di rumah, ke tetangga dia pergi. Itulah beratnya sekarang orang tua ini menjaga anaknya. Maka akhlak ini, suatu negeri ini harus menjunjung akhlak, budi pekerti ini. Ya, keputusan-keputusan yang dikeluarkan, regulasi harus mendukung akhlak ini nih, perbaikan. Ya, ini lagi apa ya? Coba. Ada kejadian di apa itu? Di daerah mana? Semarang, kota Semarang, ya, kota Semarang, daerahnya Semarang, persisnya warga Gunung Pati ya, warga Gunung Pati Semarang. Seorang bapak Pak Kos makan kucing disebabkan tak punya uang membeli daging sapi atau ayam, makan kucing. Kalau nasi kucing masih bisa. Ia makan kucing. Sampai separah begitu kondisinya. Nah, jamaah rahimakumullah. Jadi akhlak ini harus didukung, regulasi yang dikeluarkan pemerintah harus mendukung. Sebab jika tidak mendukung hal ini, tak berkah negeri ini. Jadi bibit-bibit keberkahan tadi, personnya tidak bagus tadi dia. Akhlaknya mereka, masa ada ikut 1000 lebih judi online anggota dewan gitu. Sehingga ada ungkapan, masyarakat tak perlu kalian berjudi lagi. Kenapa? Judi kalian sudah diwakilkan oleh anggota dewan. Tak usah lagi coba moralnya itu. Luar biasa. Ya, kondisinya. Jemaah, lalu bagaimana? Bagaimana bersikap? Makanya ini sudah saatnya kita bapak-bapak berada di zaman fitnah kita ini. Kita susah memperbaiki sebuah sistem ini, kecuali berangkat dari person-person. Dulu ketika hancur Turki Utsmani tahun 1948, dikuasai Kemal Atatürk, semua dirubah sama dia. Perempuan dibuat pakaian azan haja bahasa Turki, rumah tahfiz berhangus segala macam. Apa terjadi? Tapi bibit kebenaran itu timbul. Pelan-pelan orang berjuang gitu. Dan itu janji Nabi, ya. Allah akan tetap memunculkannya. Timbullah Erbakan. Erbakan memperbaiki awalnya. Lalu timbullah Erdogan. Jadi pelan-pelan dari akhlak diperbaiki, tingkah laku diperbaiki. Orang saleh, dan ini penghafal Al-Quran. Zamannya, coba kita lihat saudara kita di Palestina saat ini. Cobalah bagaimana negara Islam itu diam. Kita pun bingung gitu. Kok heran saya, kok tak membantu seakidah? Apa terjadi kok dibiarkan mereka dibantai habis-habisan? Sekarang sudah 1 juta lebih, ya, dengan yang sakit, sama yang meninggal, sama yang korban. Ya, jamaah rahimakumullah. Nah, jadi inilah yang dapat saya sampaikan sebagai penutup ya, supaya lebih sempurna. Yang ketiga adalah negeri yang berkah itu harus menjunjung tinggi ilmu dan pendidikan. Ya, sekolah, pendidikan harus dijunjung tinggi agar mendapatkan keberkahan hidup dan kenyamanan. Dan terakhir saya tidak ungkapkan lagi adalah dari situ nanti akan timbul ekonomi rakyat. Pendidikan sudah bagus, amanah tak ada yang korupsi, akhlaknya bagus, insya Allah nanti ekonomi masyarakat makmur sendiri itu, ya, dengan apa? Dengan banyaknya prinsip-prinsip kesolehan tadi yang sudah kita bahas di depan. Demikian Pak Hidayat. Jamaah sekalian, demikianlah kajian kita pada ba'da subuh ini. Berikutnya kepada jamaah yang ingin bertanya kami persilakan.
Alhamdulillah tamanya sudah jelas semua Ustadz atas semua disampaikan. Jadi nggak ada yang tanya nih. beginilah. Ini banyak. Ada yang mau tanya? Untuk menunggu syuruk aja nih. Karena masih sholatnya belum boleh. Ya, 3 sholat yang haram pas terbit matahari, pas tenggelam matahari, pas di tengah-tengah matahari. Syuruk lewat berapa? 2. Sebentar lagi. Ah? Ini sudah syuruk tapi nunggu waktunya itu. Nah ya, 58 ya. Ya, cukup. Baiklah kalau begitu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.